Halo semuanya, kembali lagi sama Kevin. Dan di video ini kita bakal ngebahas bagaimana caranya kita nge-conduct user interview. Nah, mungkin awalnya kita coba treat user interview itu kayak kita ngobrol. Tapi ada beberapa topik spesifik yang emang mau kita cover di obrolan tersebut. Coba bikin responden kita merasa nyaman dan gak berasa kayak diinterogasi. Which means kalau memang ada beberapa isu atau pertanyaan yang responden tersebut tidak nyaman untuk mengungkapkannya, jangan dipaksa. Terus coba untuk kasih pertanyaan yang lebih open-ended. Daripada kita nanya, kamu suka produk ini karena desainnya ya? Bisa kita coba tanya, Bapak atau Ibu bisa ceritakan nggak kenapa Bapak atau Ibu suka produk ini? Dan coba jangan lupa minta contoh atau pengalaman terakhir dia soal pemakaian dengan produk tersebut. Karena cerita-cerita tersebut yang bisa kasih konteks lebih soal jawaban responden tersebut kasih. Dan kalau dirasa jawabannya kurang dalam, be curious, kita bisa follow up dengan pertanyaan tambahan atau kita minta mereka untuk memperagakannya. Nah, berikut ini kita akan kasih lihat beberapa teknik interview yang bisa kamu coba. Teknik pertama dan yang paling penting, 5 whys. Jadi terkadang mungkin responden ngasih jawaban yang konteksnya kurang dalam. Misalkan kita tanyain pendapat mereka soal produk tertentu, terus mereka hanya menjawab, oh menurut saya produk ini menarik, tapi pasti kita pengen tahu lagi kenapa menurut dia produk tersebut menarik. Jadi teknik ini ngebantu kita untuk cari lebih dalam konteks dari jawaban responden. Jadi kita bisa coba tanya lagi, oh kenapa menurut Bapak atau Ibu menarik? Terus misalkan dia menjawab, oh menurut saya menarik karena aplikasi ini katanya sederhana. Nah, kita bisa tanya lebih dalam lagi, kenapa menurut Bapak atau Ibu tampaknya sederhana itu penting. Jadi kita coba gali terus sampai ketemu root cause-nya apa sih yang menurut dia penting. Teknik berikutnya adalah what, how, and why. Jadi kita mau gali lebih dalam soal gimana responden kita melakukan sesuatu task. Contohnya misalkan di foto ini, studi kasusnya adalah gimana responden tersebut mencari tempat makan. Nah, dia ada 3 cara. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di bagian white-nya, yaitu dari Google, Tanya Teman, dan aplikasi mobile TripAdvisor. Terus kita coba gali lagi lebih dalam di how dan why-nya. Gimana sih dia menggunakan tiap channel tersebut, dan kenapa dia memilih channel tersebut. Yang ketiga adalah show me how. Jadi ini kita minta tolong ke responden untuk peragain gimana dia pakai produk atau service tersebut buat melakukan task tertentu. Misalkan, Bapak atau Ibu bisa tolong peragain nggak? Biasanya gimana sih kalau pesen barang dan bayar lewat online? Jadi misalkan kalau studi kasusnya itu adalah e-commerce. Atau kalau misalkan studi kasusnya itu berupa jasa seperti kunjungan ke rumah sakit, mungkin kita bisa bertanya, Bapak atau Ibu bisa tolong kasih tunjuk nggak? Biasanya langkah-langkahnya gimana sih kalau datang ke rumah sakit ini buat berkunjung ke dokter? Kalau demonstrasinya tidak mungkin untuk dilakukan, mungkin karena kita melakukan remote interview atau mungkin lokasi interviewnya bukan tempat di mana service itu berada, kita bisa juga minta dia cerita pengalaman terakhir dia pakai produk atau service tersebut. Dan kalau ada, kita juga bisa minta bukti-buktinya seperti foto atau mungkin screenshot. Catatan terakhir, cari cara untuk record sesi interviewnya. Mungkin di sesi interviewnya ada satu teman tim member kita yang bantu untuk note taking. Atau kita juga bisa rekam pakai voice atau video recorder. Dan kalau mau ngerekam sesinya, jangan lupa untuk minta izin di awal sesi interview ke respondennya atas apa yang akan direkam dan rekamannya itu mau dipakai untuk apa. Nah, kita udah belajar soal planning user research, bikin discussion guide, dan juga gimana melakukan user interview. Sekarang teman-teman coba untuk ngelakuin beberapa sesi interview, terus kemudian kita akan belajar gimana caranya untuk synthesize data yang udah kita kumpulkan.